الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masih berbicara tentang al-imanu bil yaumil akhir, dan sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, keimanan terhadap al-yaumul akhir yaitu beriman terhadap 3 perkara yang besar yang terjadi pada al-yaumul akhir tersebut. Yang pertama, beriman tentang al-ba'ats, adanya hari kebangkitan dari setelah mereka mati, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mereka dibangkitkan, maka mereka mengalami fase yang berikutnya, yaitu al-hisab. Penghisaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dihitung seluruh amalan-amalan baik dan buruk, dan tidak seorang pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Kemudian yang terakhir adalah kemana mereka akan menetap dan akan menjadi tempat akhir mereka. Hal ilal jannati atau ilal nar. Apakah mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, atau mereka akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. قال محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. Beriman tentang adanya penghisaban, bahwa setiap mereka akan mengalami hisab, kecuali orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaza, hari pembalasan. Yuhasabul abdu ala amalih, akan dihisab seorang hamba terhadap apa yang telah dia amalkan. Wa yujaza alaih, dan akan dibalas terhadap apa yang telah diamalkan. Wa qad dalla ala dzalika al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Dan tentang adanya penghisaban ini telah ditetapkan oleh Al-Quran was sunnah, dan bahkan kesepakatan kaum muslimin. Adapun dari Al-Qur'anul Karim, di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian mereka akan dihisab.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab terhadap apa yang telah mereka amalkan. Ditimbangnya amalan-amalan mereka. Min khairihi wa syarrih. Yang baik dan yang buruk. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula berfirman di dalam suratul An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang mengamalkan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali misalnya. 10 kali Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan. Jadi satu amalan kebaikan seakan-akan dia melaksanakan 10 amalan kebaikan. Dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ini secara umum hitungan dari hasanah. Dan di antara al-hasanat ada yang lebih dilipat gandakan lagi, tak terhitung jumlahnya. Pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya adalah pahala siyam. Fa innahu li, kata Allah. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam telah ditetapkan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala kepada mereka berupa pahala puasa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka tidaklah dibalas kecuali semisalnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Unzuru, antum lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini bahwa Allah Azza wa Jal, di saat seseorang mengamalkan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi di saat seorang melakukan satu kesalahan, tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla kecuali satu kesalahan pula. Maka ini tidaklah menunjukkan, melainkan menunjukkan demikian besarnya rahmat Allah. Wa inna rahmatallahi taglibu ghadabah. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengalahkan kemurkaannya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan-timbangan dengan adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidaklah dizalimi satu jiwa pun, sedikit pun tidak akan dizalimi. Siapa yang mendatangkan kebaikan, kebaikan yang akan dia lihat. Siapa yang akan mendatangkan kejahatan, kejahatan yang akan dia lihat. Di saat seseorang mengamalkan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan tersembunyi, akan nampak hasilnya. Dan itu pasti. Tapi di saat seseorang mengamalkan satu kejahatan, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan itu. Dia dibawa ke kehendak Allah, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dia karena ada yang menyebabkan demikian. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau tidak diampuni, ya dibalas sesuai dengan kadar kejahatannya satu-satu. Nah,
Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun seberat biji zarrah, seberat biji atom, sekecil apapun maksudnya, kami akan mendatangkan itu. Kami akan nampakkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan memberikan perhitungan, memberikan hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati dengan kezaliman. Wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Ini beberapa dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sunnah, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat pada seorang mukmin. Sifatud dunu lillah. Sini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mendekati. Ad-dunu. Allah mendekati hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arasy, maha mulia, maha agung. Maka di saat Allah mendekati seorang mukmin, fayada'u alaihi kanafahu, lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atasnya kanafahu, kanaf, yakni sitr, tutupan, hijab. Ya. Ditutupi. Kata Abdullah bin Mubarak, yang dimaksud dengan kanaf ay satarahu. Maka dijelaskan berikutnya, wa yasturuhu, dan Allah Subhanahu wa taala menutupi dia, yakni menutupinya dari pandangan al-khalaiq, khalayak ramai. Subhanallah. Demikian besarnya rahmat Allah terhadap kaum mukminin. Allah dekati. Ketika hendak disebutkan kesalahan-kesalahannya, tidak dinampakkan di seluruh khalaik, di seluruh makhluk, tapi dihijabi, ditutupi. Baru setelah itu ditanya. Fayaqul, lalu Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui dosamu ini dan itu? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui bahwa kamu pernah berdosa ini dan itu? Fayaqulu na'am ay Rabb. Maka dia pun menjawab, betul wahai Rabb. Seorang mukmin mengakui perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bertanya kepada dia dengan didekati. Ya. Seseorang terhadap seorang muslim yang lain, yang mungkin saudara ini jatuh dalam kesalahan, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya di hadapan yang lain, mengungkapkan aib dan kekurangannya, didekati. Ya akhi, iya kan? Apa betul kamu melakukan yang demikian? Tidak pantas ya akhi. Barakallahu fiik. Semestinya demikian dan demikian. Dekat. Ya, tidak dinampakkan gitu. Ya, dinasehati dengan sir. Tentunya yang dinasehati ini merasa lebih enak, iya kan? Merasa lebih lapang rasanya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dinasihati di saat orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, dan ini yang terbaik. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya rahmatnya terhadap kaum mukminin,
Allah tidak menampakkan kesalahan-kesalahan di hadapan makhluk. Tidak dipermalukan. Nah, gimana seorang kalau dipermalukan, disebutkan aibnya di hadapan makhluk, wah, marah besar. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mencintai kaum mukminin. Di saat mereka salah ditutupi, dihijabi. Kamu mengakui kamu pernah berdosa demikian kan? Iya, kata mukmin. Dia tidak menghindari. Hatta idza qarrarahu bidzunubi. Sampai ketika dia telah mengakui dosa-dosa yang pernah diamalkan. Dosa ini dan dosa itu, ditanya tentang dosa ini, dia akui, betul ya Allah, aku pernah melakukan ini. Ditanya lagi, apakah kamu pernah melakukan ini? Betul ya Allah, aku pernah melakukan ini. Wara'a annahu qad halak, karena saking banyaknya dosa-dosa itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat bahwa dia telah binasa. Dia melihat dirinya dia telah binasa. Qala, lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya." Telah kututupi aib kamu ini ketika engkau berada di dunia. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa kamu pernah berdosa ini dan itu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku mengampunimu pada hari ini. Subhanallah. Fayuqta kitab hasanatih. Maka dia pun diberikan kitab-kitab kebaikannya. Diampuni dosa-dosanya. Dia mengakui. Subhanallah. Fabis-sidqi yudkhiluhu Allah azza wa jalla al-jannah. Iyyakum wa alaikum bis-sidq. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah. Ini membuktikan keimanan seorang itu shadiq billah. Jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui itu. Nah, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Dibutuhkan kejujuran. Dibutuhkan as-siqatu billah, percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dosa seorang hamba bagaimanapun besarnya. Naam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi mereka yang hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan dari kalangan munafikin, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Maka mereka dipanggil yunada. Tadi ketika mukmin, yudnil mukmin, Allah mendekati seorang mukmin itu. Dibisiki sehingga enggak ada yang dengar, ya kan? Tapi ketika disebutkan kaum kafirin wal munafiqin, fayunada bihim. Maka mereka pun dipanggil. Nama-nama mereka, disebut nama-nama mereka. Fulan bin Fulan, disebut namanya. Ala ru'usil khalaiq. Di hadapan seluruh makhluk. Ya. Bayangkan. Kalau di dunia saja seorang mafduh, seorang yang disebutkan kejelekannya, dimasukkan di dalam koran. Si fulan telah melakukan pelecehan seksual misalnya. Wah, tinggalnya di jalan ini. Ya, nomor ini, RT ini. Wah, ini tetangga.
Oh ini yang pernah itu toh. Nah, kan orang gitu kan. Akhirnya ketika diketahui dijauhi. Nah, ketika bertemu dengan orang malu dia. Nah, itu pun mungkin sebagian orang saja yang mengetahui. Ini di hadapan seluruh makhluk. Ala ru'usil khala'iq. Kalau ala ru'usil khala'iq diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, bangganya bukan main, iya kan? Orang yang kawama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyum fida. Orang yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Apa kata Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'a ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Ya, sampai disuruh pilih bidadari mana yang kamu senangi. Bangga kan? Ya. Ada apa hanya dengan piala Oscar? Ya, ada piala Oscar kan. Piala apa itu? Ada apa kalau hanya di dunia dipilih jadi apa? Bintang terbaik misalnya dalam film. Tidak ada manfaatnya. Kebahagiaan sesaat. Ini dipilih kenikmatan yang sifatnya abadi. Nah, bangga kalau disebut di hadapan khalaik. Tapi kalau dilecehkan, disebutkan aibnya. Seperti orang-orang kafir dan munafikin. Ha'ula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Sebut mereka demikian. Mereka inilah orang-orang yang dusta terhadap Rabb-Nya. Ala la'natullahi ala zalimin. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang zalim. Dijauhkan dari rahmat Allah. Itulah la'an. At-tardu min rahmatillah. Laknat itu adalah diusirnya, dijauhkannya seorang dari rahmat Allah. Sehingga tidak ada rahmat Allah bagi mereka. Ya, tidak ditutupi aibnya, dinampakkan. Naam, itulah yang menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang berkeinginan untuk mengamalkan satu kebaikan lalu dia pun mengamalkannya, katabaha Allahu 'indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin. Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya di sisinya 10 kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Ila dha'afin katsira, dan dilipat-lipat gandakan lagi. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, dan barang siapa yang mengamalkan, yang berkeinginan mengamalkan satu kejahatan lalu dia pun mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya satu kejelekan, satu kejahatan. Hadis Ibnu Abbas. Ini hadis qudsi ya ikhwan. Naam. Wa qad ajma'a al-muslimuna ala itsbat al-hisab wal jazaa 'ala al-a'mal. Dan telah sepakat kaum muslimin adanya penetapan hisab dan balasan terhadap amalan-amalan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan itu merupakan konsekuensi dari hikmah Allah. Fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba, sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya.
wa arsala rusula, dan telah mengutus para rasulnya, wa farada 'alal ibadi qabula ma ja'u bih, dan Allah telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk menerima apa yang telah dibawa oleh para rasul. Wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi min, dan beramal dengan apa-apa yang wajib seorang untuk mengamalkannya. Wa aujaba qitalal mu'aridina lahu, dan Allah mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang para nabi dan rasul serta dakwah mereka. Wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum, dan Allah menghalalkan darah-darah mereka untuk ditumpahkan, dan Allah menghalalkan keturunan-keturunan mereka untuk dijadikan sebagai budak, dan Allah menghalalkan wanita-wanita mereka untuk dijadikan sebagai tawanan, dan Allah menghalalkan harta-harta mereka untuk dijadikan sebagai ghanimah. Falau lam yakun hisabun wala jaza, lakana hadha minal abad. Kalau sekiranya tidak ada hisab, tidak ada hari pembalasan terhadap apa yang mereka amalkan, maka tentunya kehidupan di dunia ini Allah ciptakan, Allah kirimkan para nabi dan rasul, Allah tetapkan undang-undang, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan syariat. Ini semua abas, tidak ada gunanya, dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yunazzahu ar-rabbul hakimu an, dan itu disucikan dari Ar-Rabbul Hakim, Allah yang setiap amalannya penuh dengan hikmah. Wa qad asyara Allah Ta'ala ila dzalika biqaulih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan isyarah dengan firman-Nya, fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin, maka kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, yakni kepada umat-umat, dan kami pun akan bertanya kepada para rasul. Fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin, dan kami akan mengkisahkan pada mereka dengan penuh keyakinan, dengan ilmu, dan tidaklah kami lalai dari apa yang mereka amalkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalil-dalil ini sangat jelas sekali dan merupakan suatu akidah. Kita beriman dengan adanya hari pembalasan, di mana setiap manusia akan mengalaminya, kecuali di antara mereka yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qaumun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.